Rumah tangga itu adalah bagian hidup kita, bagi yang sudah berumah tangga. Rumah tangga itu bagian dari hidup yang harus dijaga, yang harus dipelihara, dan harus tetap ditumbuhkan dalam rumah tangga itu rasa cinta kepada pasangan kita. Salah satu yang bisa dan salah satu sebab rumah tangga itu menjadi lebih hambar atau bahkan hilangnya wangi-wangi rumah tangga, bunga-bunga wangi rumah tangga, dikarenakan ada sesuatu yang tidak baik dari akhlak. Ini yang dikatakan di Quran tadi, fa'asa an takrahu, bisa jadi an takrahu syai'an, bisa jadi kamu tidak suka dari sifat mereka sesuatu sifat mereka. Sifat apakah yang biasa tidak disukai oleh laki-laki dari wanita? Ini berarti kita akan berbicara tentang sifat-sifat wanita yang tidak disukai laki. Bagi yang belum nikah, pelajari. Ini ilmu supaya nanti ketika masuk rumah tangga, jangan sampai begitu masuk rumah tangga baru dia mau coba dan baru dia mau adaptasi. Kalau dia masuk sebelum masuk rumah tangga sudah punya ilmu, alhamdulillah. Jadi ketika sudah punya ilmu, dia tahu kira-kira apa sih yang menyebabkan dibenci, apa sih yang menyebabkan disukai, apa sih yang menyebabkan harmonis, apa sih yang menyebabkan kerusakan, apa. Begitu juga yang berumah tangga, yang sudah berumah tangga, mungkin ini perlu diperhatikan. Jangan dikarenakan, saya sudah hidup sama dia sudah lama Ustaz, sama dia udah gak ada batasnya. Akhirnya ada perkara-perkara yang tidak pantas dilakukan seorang istri kepada suami. Walaupun kita sudah menikah dengan dia lama, kita sudah tahu hidup dia, dia sudah tahu hidup kita, bahkan kita sudah hidup bersama dia, seolah-olah tidak ada lagi yang tersembunyi antara kita dan dia. Tetap harus seorang wanita memiliki sifat-sifat yang mulia agar cinta terus bersemi. Agar cinta tidak pernah layu, maka terus siramlah bunga cinta dengan keindahan akhlak. Betul tidak Ibu? Betul. Maunya dicintai tapi nggak pernah nyiram bunganya dengan akhlak-akhlak yang indah. Nggak bisa. Akan ada waktunya suasana berubah. Akan ada waktunya emosi berubah. Akan ada waktunya umur berubah. Akan ada waktunya fisik berubah. Akan ada waktunya ekonomi berubah. Akan ada waktunya semua berubah dengan yang lainnya. Maka ketika perubahan itu terjadi, akan ada waktunya juga perubahan di dalam kehidupan. Apakah sifat-sifat wanita yang harus diperhatikan wanita? Yang pertama, sifat yang dibenci dari wanita, antakrahu, karena Allah mengatakan di sini, fa'asa antakrahu, bisa jadi engkau membenci mereka. Apa sifat yang termasuk yang dibenci? Yang pertama adalah nusyuz. Sifat nusyuz itu adalah sifat durhaka dan pembangkang. Orang kalau cantik dia. Dia cantik, penampilannya menarik, wajahnya menarik, tapi sifatnya pembangkang, maka kecantikannya hanya sampai mata, tidak masuk ke hati. Cantik, iya, hanya dilihat. Tapi masuk ke hati, tidak. Kenapa? Karena cantiknya hanya penampilan, bukan dalam akhlaknya. Tahukah kita bahwasannya seorang laki-laki itu memiliki sebuah sifat, yaitu laki-laki memiliki sifat ego. Itu harus diakui. Karena Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin wanita. Maka ketika laki-laki pemimpin wanita, harusnya wanita sadar ada sebuah sifat yang laki-laki itu dia selalu merasa dirinya di atas. Maka ketika sifat ini ada pada laki-laki, bagaimanakah menaklukkan sifat yang keras ini dari laki-laki? Apakah sifat keras laki-laki ini dilawan dengan kemaksiatan? Dilawan dengan pembangkangan? Dilawan dengan kekerasan? Kekerasan dilawan dengan kekerasan tidak akan pernah selesai. Yang ada hanya patah. Yang ada hanya rusak dan pecah. Ketika sudah pecah tidak bisa dikembalikan. Ketika dikembalikan maka tetap akan ada retakan-retakan yang tidak sempurna. Maka seorang wanita, sikap yang tidak disukai salah satu dari wanita adalah wanita yang suka membantah dan membangkang. Gak taat.
nggak taat kepada suami, ini salah satu sifat wanita yang paling tidak disukai laki-laki. Maka Allah mengatakan nusyuz dalam Quran. Jika kalian melihat mereka nusyuz, kata Quran. Disebutkan oleh para ulama, nusyuz salah satunya adalah dia mengganggu dengan lisannya dan tidak taat kepada suaminya. Padahal seorang istri harus sadar, kalau dia taat sama suaminya, ketaatan dia kepada suami menjadi sebuah pahala. Seorang istri harus sadar, kalau dia taat kepada suaminya, ketaatan dia kepada suami itu atas perintah Allah. Seorang istri harus sadar, ketika dia taat kepada suaminya, pada hakikatnya bukan karena suami, tapi karena Allah yang memerintahkan itu pada dia. Kalau dia pahami makna taat itu karena Allah, maka dia mudah taat kepada suaminya dan tidak melihat bagaimanapun sifat suaminya. Saya taat kepada kamu karena Allah. Saya patuh kamu karena Allah. Saya nurut sama kamu karena Allah. Maka ketika itu yang jadi motivasi seorang wanita taat kepada suaminya, dia tetap taat walaupun dia melihat sesuatu yang tidak pas dari suaminya. Beda dengan orang yang taatnya itu ketika dia lihat dulu, Ustaz, kalau suami saya baik, kalau suami saya nggak baik, saya nggak baik, Ustaz. Kalau seperti ini keadaan rumah tangga nggak selesai. Mau ketemu siapapun tetap saja akhirnya nggak ketemu. Artinya tetap saja berbeda. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW, ketika Rasulullah ditanya, ayun nisa'i khaira, ya Rasulullah SAW, perempuan mana yang terbaik? Maka Rasul mengatakan, allati tasuru inna nadar, tuti'u idha amar, fala tukhalifu fi nafsihi wala malihi, bima yakrah. Kata Rasulullah SAW ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, perempuan bagaimana yang terbaik? Rasulullah ditanya perempuan yang terbaik. Rasulullah punya istri 10. Tapi perhatikan jawaban Rasulullah. Perempuan yang terbaik kata Rasulullah SAW, tasurru idha nadar, membahagiakan jika dilihat. Tuti'u idha amar, taat kalau diperintahkan. Ini kalau dalam menikah kadang-kadang susah suruh taat. Suami pulang kerja capek ya Pak. Kadang-kadang suami pulang kerja capek Pak, sore. Begitu taruh sepatu, duduk di sofa, bilang sama istri, Bun, ambil minum dong. Itu kan minum di kulkas ada, kaki ada, tangan ada, ambil sendiri, emang nggak bisa? Ya elah, tinggal ambil minuman, kasih suami, baru pulang kerja. Enggak kan sibuk. Iya, kesibukanmu tidak ada artinya kalau suamimu engkau bengkalaikan. Bahkan para ulama mengatakan, lagi sibuk sama anak sama sibuk sama suami, mana yang didahulukan? Itu jadi fikih juga. Apalagi sibuknya cuma sibuk yang bukan sama anak. Sibuk kan lagi sibuk, Pak. Sibuk ngapain? Lagi mencetin HP. Subhanallah. Mencetin HP, suami ditinggal. Lalu rumah tangga pengen kayak sakinah. Iya, Masya Allah. Ini namanya orang yang banyak terbang tapi nggak pernah napak. Paham maksudnya? Banyak terbang nggak pernah napak. Mimpi selalu rumah tangga kayak Rasulullah, tapi nggak pernah ngikutin petuah Rasulullah. Tahukah kita bahwasannya air putih yang kita berikan kepada dia lalu kita katakan, gimana bang, capek, itu masuk ke dalam hatinya dan menyebabkan dia rindu kepada kita. Ketika kita nggak ada yang ngambil minum, baru dia rasa, ini yang biasa ngambil minum kemana ya? Ini yang biasa ngurusin kemana ya? Akhirnya dia merasa butuh sama kita. Kapan itu? Ketika perkara-perkara yang kecil kita perhatikan untuk dia. Betapa banyak sekarang laki-laki yang dulu sering-sering sama istrinya, begitu istrinya meninggal, karena dia bisa diurus oleh istrinya, hampa hidup dia. Kenapa? Ternyata selama ini servis istrinya luar biasa. Lah perempuan itu harus servis suami, benar. Karena memang itu tugas dia. Kalau perempuan tadi merasa, oh saya hebat Ustadz. Kalau saya kan juga sibuk Ustadz. Saya juga capek Ustadz. Ya subhanallah. Kalau semua merasa capek dan ego dengan capeknya masing-masing, akhirnya rumah tangga berantakan. Apakah si suami keluar dari rumah, bekerja di jalan atau di kantor, pulang ke rumah, apakah dia tidak capek dengan kerjaannya?
Mungkin dia capek dengan pikirannya, mungkin dia berbenturan dengan bosnya, mungkin dia berbenturan dengan teman kerjanya, atau mungkin dia barusan dimarahi sama bosnya di kantornya. Dadanya sempit. Apakah si istri tahu keadaan itu di kantor? Nggak tahu. Ketika dia tidak tahu itu, maka sadari dia ketika pulang ke rumah, dia butuh sandaran. Tempat berlabuhnya rumah. Bukan rumah itu malah tempat dia tambah pusing. Tempat dia berlabuh, tempat dia istirahat, tempat dia berleha-leha santai, rumahnya. Kalau itu dijadikan oleh seorang istri tempat berlabuh dia, maka ketika dia pergi kemanapun, dia akan pulang ke tempat pelabuhannya, rumahnya. Tapi kalau ketika rumahnya tidak dijadikan bagi dia tempat yang nyaman bagi suaminya, tidak ada khidmah, pelayanan yang nyaman buat suaminya, bahkan ketika dia pulang ke rumahnya malah dia mendapatkan dari istrinya sesuatu yang menjepitkan dada, maka dia akan berpikir, dia akan cari tempat yang lain. Pulang ke rumah bukannya malah enak, malah pusing. Kira-kira bagaimana? Pasti dia akan pikir, mendingan cari yang lain. Akhirnya nongkrongnya di kafe. Apalagi di Bali. Nongkrong di pinggir pantai. Astagfirullahaladzim. Di rumah lihat istrinya penuh dengan minyak, bukan penuh dengan bedak, penuh dengan minyak dapur. Begitu duduk di kafe melihat orang yang penuh dengan bedak, kira-kira gimana yang terjadi? La haula wala quwata. Ustaz, salah dia, siapa suruh nggak kuat imannya? Betul, siapa suruh dia nggak kuat iman, tapi kita harus bantu keimanan dia. Ini yang pertama, perempuan ya harus taat sama suami. Udah, tinggalkan semua pangkat jabatan, kecantikan, saya tuh ini, saya siapa, tinggalkan. Depan suami kamu bukan siapa-siapa, kamu istri. Depan suami kamu bukan siapa-siapa, kamu pelayan yang melayaninya. Jika engkau melayaninya, engkau dapat surga. Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah SAW, idza sholatil mar'a khamsaha wa shaumu syahraha wa ata'at ba'laha wa hafidhat farjaha dakhalat jannah min aybab asyad. Kata Rasulullah SAW, au faqila laha udkhulil jannah min aybab asyid. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Ahmad, jika perempuan sholat 5 waktu aja sholat. Wa shaumu syahraha, puasanya puasa Ramadan saja. Wa hafidhat farjaha, jaga kehormatannya. Wa ata'at ba'laha, dan dia mentaati suaminya. Apa kata Rasulullah? Maka nanti di hari akhirat dikatakan kepada wanita ini, udkhulil jannah, masuklah surga dari pintu mana yang kau suka. Amalnya gampang. Salat 5 waktu, gampang enggak? Salat insyaallah Ustaz, salat 5 waktu. Puasa Ramadan, insyaallah Ustaz. Jaga kemaluan, insyaallah saya ngapa-ngapain Ustaz. Saya jaga anak, jaga suami di rumah. Taat sama suamimu, nanti kau akan dikatakan, pilih masuk pintu surga yang mana kau mau. Mau masuk pintu dari pintu orang yang suka puasa, dikasih izin. Mau masuk pintu dari pintu orang yang suka sedekah, dikasih izin. Mau masuk pintu dari pintu orang yang berjihad, dikasih izin. Udkhulil bab min aybab syi'ti, masuk surga dari mana pintu yang kau suka. Dalam sebuah hadis, seorang sahabat pernah mengatakan, ketika itu sahabat berkata, ya Rasulullah, aku ini utusan wanita-wanita. Yang wanita-wanita ini banyak di belakangku ya Rasulullah. Dan engkau diutus bukan hanya untuk laki-laki, engkau juga diutus untuk wanita. Maka dia katakan, ya Rasulullah, dia bercerita, ya Rasulullah, sesungguhnya laki-laki itu mereka sholat 5 waktu. Mereka menguburkan jenazah. Mereka pergi jihad. Sementara kami perempuan-perempuan berdiam diri di rumah. Laki-laki mereka sholat Jumat, laki-laki mereka syahid, laki-laki mereka melihat jenazah, laki-laki berjihad. Sementara kami perempuan-perempuan itu di rumah saja, menjaga harta-harta laki-laki tadi, menjaga harta suami, menterbiah, mendidik anak-anak kami, menyiapkan segala sesuatu di rumah kami. Apakah kami bisa mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya laki-laki ya Rasulullah? Ini sahabat tanya, lihat, karena dia lihat perempuan. Kalau tadi kalau sholat jamaah dapat pahala banyak, Jumatan dapat pahala banyak,
Berjihad dapat pahala banyak. Ini perempuan tanya sekarang, kami ini di rumah jaga harta, jaga anak-anak, mendidik rumah tangga kami. Apakah kami juga bisa dapat pahala seperti laki-laki ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan kepada Asma, ya Asma insorifi, ya Asma pergilah. Wa alimi, kabarkan kepada wanita-wanita yang ada di belakangmu. Sesungguhnya apa-apa yang dia lakukan dan dia jaga dan dia taati suaminya, maka pahalanya sama seperti laki-laki yang dilakukan oleh laki-laki. Ya subhanallah. Maka di sini perempuan tadi dia pergi dan akhirnya dia mengatakan sebagaimana dia mengatakan kepada wanita-wanita yang lain bahwasannya Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya wanita kalau dia melakukan amalan-amalan kebaikan di rumahnya, maka pahalanya sama seperti laki-laki yang melakukan jihad. Laki-laki yang melakukan sholat jamaah, laki-laki yang melakukan atau mengikuti jenazah. Ini keutamaan bagi wanita. Kalau wanita mereka sibuk dengan rumah tangga mereka, mengurus rumah tangga mereka yang benar, taat kepada suaminya, bahkan mereka bertanggung jawab terhadap harta-harta suaminya, mereka musyarikah, mendapatkan pahala sama seperti orang yang jihad fisabilillah. Ini yang pertama. Kita katakan salah satu intakrahunna fa'asa antakrahunna, bisa jadi engkau tidak suka kepada wanita. Sifat yang biasa tidak disukai adalah ketika perempuan tadi tidak taat. Harus seorang perempuan itu taat kepada suaminya. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, idza da'atur rajuli imratah, jika seorang laki-laki memanggil istrinya ila firashi, ini bentuk ketaatan juga, ke tempat tidurnya, fa'abat, lalu dia tidak mau, la'anatha malaika hatta tusbih, maka malaikat akan melaknatnya sampai di pagi hari. Ketika tidak taat diajak oleh suaminya, maka dia mendapatkan laknat malaikat. Bahkan dalam sebuah riwayat, jika seorang suami memanggil istrinya walaupun istrinya itu di dapur, maka datangilah suaminya. Di sini perhatikan, kesibukan dapur bukankah kesibukan? Kesibukan rumah tangga. Lalu si suami memanggil. Di sini menjadi sebuah fikih rumah tangga. Mana yang lebih diperhatikan oleh seorang istri? Perkara dapurnya kah atau perkara suaminya? Di sini menjadi dalil kata para ulama, tetap perkara suami yang didahulukan oleh istri daripada dapurnya. Sebagian perempuan, ya subhanallah, dia sibuk dengan urusan dapurnya, dia pintar masak yang luar biasa, bahkan makanan-makanan dia biasa bikin, tapi dia nggak pernah memperhatikan bagaimana suaminya. Seolah-olah dia biarkan saja suaminya. Seolah-olah dia tidak perhatikan suaminya. Ketahuilah, ketika seorang wanita memperhatikan suaminya dengan kelembutannya, dengan pengkhidmatannya, dengan pelayanannya, ketika itulah kecintaan si suami kepada istri bertambah dan terus bertambah. Tapi ketika seorang istri tadi mengacuhkan suaminya, itulah awal daripada kekakuan dan awal daripada suatu yang hambar dalam rumah tangga. Di antaranya juga, ya, di antara sesuatu yang perkara yang tidak disukai dari perempuan adalah dia suka membebani dirinya sesuatu yang tidak dia mampu. Apa maksudnya? Ini terjadi terkadang. Seorang wanita terkadang memiliki angan-angan yang tinggi. Pikirannya tinggi, hayalannya tinggi, keinginannya tinggi. Kenapa? Karena dia melihat orang lain, tidak melihat rumah tangganya. Sehingga ketika dia melihat orang lain, dia membandingkan kehidupan rumah tangganya dengan kehidupan orang lain. Sehingga dia membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak mampu. Ini terjadi. Kalau ini terjadi, akhirnya terjadilah yang di rumah tangga seorang istri yang tidak bersyukur dengan suaminya. Kenapa? Karena si istri sibuk membandingkan dirinya dengan rumah tangga orang lain. Apalagi zaman sekarang. Di dunia-dunia medsos, di dunia-dunia media, yang dinampakkan itu kehidupan orang-orang yang kaya, kehidupan rumah tangga, memamerkan harta. Dia biasa lihat itu.
Dia kira bahwasannya itu adalah rumah tangga yang paling ideal, sehingga tertanam di kepalanya bahwa suaminya juga harus seperti itu. Sehingga ketika dia sudah nonton, dia sudah lihat, dia sudah dengar cerita dari temannya, dia standarkan hidupnya dengan itu, dia pulang sama suaminya. Bang, apa dek? Si Fulan baru pulang dari Amerika, bang. Aku juga mau ke Amerika. Ya subhanallah. Kalau nggak dikasih aku pulang ke rumah orang tua aku, bang. Ya subhanallah. Kenapa dia bisa berpikir seperti itu? Punya standar yang salah. Jangan lihat rumah tetangga, lihat rumah kita. Jangan sibuk lihat dapur orang, lihat dapur kita. Kira-kira dapur kita ini bisa dimasak apa? Kita punya kemampuan seperti apa? Sudah cukupkan dengan apa yang ada. Ini kadang-kadang perempuan kalau lagi pada kumpul, perempuan cerita kumpul. Allahu alam, ya. Boleh-boleh saja perempuan kumpul, tapi terkadang cerita, kalau sudah cerita kumpul kadang-kadang tidak bermanfaat. Kumpul berlima, berenam, yang cerita satu. Dilihatkan, dipamerkan, aku begini, suamiku punya ini, punya ini, punya ini. Yang satu cerita lagi, oh iya aku juga begini. Yang satu mendengar, ketika dia tidak punya apa-apa, dia sedih. Dia pulang ke rumah suaminya. Apa yang terjadi? Dia minta sama suaminya. Sementara si suami tidak punya. Apa yang terjadi? Pertikaian. Sampai datang syaitan. Kamu tuh masih cantik, kamu tuh masih muda, cari aja yang lebih kaya. Ya subhanallah. Ketika engkau gadis, engkau dapat suamimu yang ini. Ketika engkau sudah cerai dengan suamimu ini, kira-kira mungkinkah engkau dapat yang lebih baik dari dia? Ketika engkau janda. Karena kadang-kadang berpikir seperti itu. Enggak, saya mau cerai sama dia, saya mau cari yang lebih kaya. Ketika engkau gadis, engkau dapat dia. Padahal ketika engkau gadis, puncak kecantikanmu, puncak kebaikanmu, puncak kesempurnaan hidupmu. Ketika engkau menjadi janda, engkau berharap yang lebih. Hati-hati, itu tipuan setan untuk menghancurkan rumah tangga. Ketika suami sudah dilepas, keluarga sudah dilepas, harapan dia nggak ada, akhirnya hidup dia luntang-lantung. Termakan dengan apa? Termakan dengan angan-angan kosong. Terjadi nggak? Banyak. Kenapa? Karena terlalu banyak membandingkan rumah tangganya dengan tetangga. Aisyah itu jarang keluar rumah. Pernahkah kita dengar kisah Aisyah ketika Aisyah dituduh berzina? Kita dengar kan? Aisyah dituduh berzina itu, dia tahu kalau dia dituduh berzina setelah sebulan berita itu berkembang. Sebulan. Dia dituduh berzina baru tahu ketika dia berjalan dengan Ummu Mistah. Ketemu sama Ummu Mistah baru dia sadar. Ummu Mistah cerita, lah ini sudah sebulan kejadian. Coba perempuan sekarang, berita kira-kira sebulan itu udah jadi apa? Jangankan sebulan, 2 menit udah di tangan dia. Hati-hati. Jangan bandingkan rumah tangga kita dengan orang lain. Rumah tangga kita punya kita. Nikmati apa yang pada kita. Bahkan perempuan yang termasuk perempuan yang tidak baik adalah perempuan yang tidak bersyukur dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Bahkan ini termasuk salah satu penyebab banyak perempuan itu masuk neraka. Karena dia tidak bersyukur. Harusnya perempuan itu bersyukur. Bahwasannya apa yang diberikan oleh suaminya kepada dia, itu memang sudah takdir dan rizki Allah melalui suaminya. Kalau itu sudah yang diberikan Allah, maka nikmati. Bahwasannya kenikmatan yang benar dalam rumah tangga itu adalah syukur dan kasih sayang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan dalam hadis Abdullah bin Amr atau Abdullah bin Umar, qala Rasulullah yanzurullah ila imra'atin la tashkur li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat kepada perempuan yang tidak bersyukur kepada suaminya. La tastaghni an, padahal dia butuh suaminya. Perhatikan kisah. Ada sebuah kisah. Kisah tentang Ismail alaihissalam. Ketika Ismail menikah yang pertama, datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam ke rumahnya. Bertemu dengan istrinya Ismail. Mungkin kita pernah dengar. Ketika bertemu dengan istri Ismail yang pertama, Nabi Ibrahim berkata, bagaimana hidupmu? Kemana Ismail? Kata dia, Ismail lagi pergi. Bagaimana hidupmu? Hidupku sempit. Apa yang kau makan? Kami makan daging, hidup kami sempit.
Apa kata Ismail? Kata Ibrahim kepada istrinya, kalau Ismail pulang, kabarkan kepada Ismail agar dia ganti palang pintunya. Begitu ketemu Ismail, diceritakan. Kata Ismail, berarti ayahku memerintahkan engkau kucerai. Dicerai sama Ismail. Menikah lagi Ismail dengan perempuan yang kedua. Begitu Ibrahim datang dengan perempuan yang kedua ini ke rumah Ibrahim dengan istri yang kedua, ke rumah Ismail dengan istri yang kedua, Ibrahim datang bertanya lagi pada istrinya, mana Ismail? Ismail sedang pergi berburu. Bagaimana hidup kalian? Hidup kami alhamdulillah. Padahal nggak ada yang berubah, rumahnya nggak berubah, Ismail masih pergi berburu juga. Apa yang kau makan? Yang kami makan daging. Kata Ibrahim kepada istri yang kedua ini, kabarkan kepada Ismail, uthbut, tetapkan dan jaga palang pintumu. Artinya apa? Jangan ceraikan istrimu. Kenapa istri yang pertama disuruh cerai oleh Ibrahim? Karena istri yang tidak bersyukur itu sumber ikhtilaf dalam rumah tangga. Tidak nyaman dalam rumah tangga. Tapi istri yang bersyukur, itulah istri yang menyebabkan ketentraman dalam rumah tangga. Mau apa lagi? Kalau perut sudah kenyang, rumah sudah cukup, anak sudah ada, kebahagiaan cukup. Alhamdulillah. Kalau angan-angan mau diikuti, laukan ibnu Adam wadian min dahab. Kalau seandainya Bani Adam itu punya 2 lembah emas, tidak akan pernah cukup, dia akan cari yang ketiga. Tidak bakalan cukup. Tangan dipakai 1 cincin, itu masih cukup lagi 10 jari 10 cincin. Belum lagi gelang, belum lagi anting, belum lagi kalung. Kalau semuanya mau dipenuhi, mungkin bisa itu sekitar 6 kilogram emas baru cukup. Nggak ngangkat. Apakah itu mau diikuti semua? Nggak bisa. Hidup itu bukan apa yang ada pada dohir, tapi apa yang pada batin kita. Kalau kita sudah cukup, biarkan. Sebuah kisah. Seorang syekh bercerita. Suatu hari di hari lebaran dia diundang. Undangan pertama diundang ke rumah orang kaya. Ke rumah orang kaya, yang orang kaya ini secara kasat mata nggak ada yang kurang. Ketika dia diundang di rumah orang kaya ini, makanan terhidang, semua buah-buahan ada, 1 ekor onta dipotongkan buat dia. Yang makan cuma sekitar 7 orang. Masya Allah. Hah? Onta dipotongin. Penuh rumahnya. Begitu lagi makan, si syekh bertanya, kemana istrimu? Kata yang punya rumah, istriku lagi ngambek, syekh. Kenapa istrimu ngambek? Ini hari lebaran. Dia menyebutkan beberapa, karena istriku minta uang sekian ribu real. Kita contohkan lah umpamanya, istriku minta uang lebaran 200 juta. Aku cuma bisa kasih dia 100 juta, tapi dia ngambek, sih. Masya Allah, dikasih 100 juta masih ngambek. Akhirnya rumah tangga makan yang penuh tadi, daging yang banyak tadi, buah-buahan yang penuh tadi, dibumbui dengan ngambek gara-gara nggak kecukupan apa yang dia mintai. Apa yang dia dapatkan? Hamba. Nggak ada apa-apa. Kemudian si syekh pergi ke rumah orang yang kedua. Masih kerabat dia. Ini kerabatnya janda. Punya anak 5, nggak punya suami, di hari lebaran, makannya cuman sop, kuahnya banyak, dagingnya secuil. Tapi itu makan, nggak ada yang cemberut, nggak ada yang marah, anak-anak tertawa, si istri tertawa, semuanya bahagia. Saya mengambil pelajaran. Apa pelajarannya? Di rumah yang pertama makanan penuh, tapi tidak ada sifat syukur, maka tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Di rumah yang kedua, makanan cuma sop dengan daging yang secuil. Tapi anak-anak tertawa, si istri tertawa, rumah tangga bahagia. Ternyata syukur yang menyebabkan bahagia. Jangan kita sangka bahwasannya kebanyakan harta itu yang menyebabkan bahagia. Jangan. Perhatikan Asia. Siapa Asia? Akhwat, siapa Asia? Alhamdulillah kenal. Biasanya akhwat sekarang orang-orang zaman dulu nggak tahu tanya artis, masya Allah hafal luar kepala. Tapi mudah-mudahan bukan akhwat sini. Kalau akhwat sini enggak, insya Allah. Akhwat sono banyakan. Bagaimana Asia? Apa yang dia mau? Fir'aun punya kerajaan. Fir'aun punya, kalau dia minta pembantu pelayan, mungkin Asia dari mulai kaki sampai rambut semuanya ada yang layanin. Kalau minta makanan semua ada. Minta apapun yang ada diberikan Firaun ada. Tapi apa yang diminta Asia? Rabbi ibnil baitan fil jannah. Ya Allah bangunkan aku rumah di surga.
Dia nggak mau itu semua. Kenapa? Karena rumahnya kosong daripada keimanan. Wa najjini min Fir'aun wa amali. Selamatkan aku dari Fir'aun dan bala tentaranya. Dia mohon kepada Allah diselamatkan. Apakah banyaknya harta Fir'aun membahagiakan dia? Apakah banyaknya pelayan Fir'aun membahagiakan dia? Apakah rumahnya yang luas membahagiakan dia? Dia cuma minta rumah di surga sama Allah. Itulah hati yang dipenuhi dengan keimanan kepada Allah. Ini yang kedua. Seorang wanita jangan sibuk lihat rumah tangga orang. Masuk ke rumah orang, udah duduk aja. Jangan masuk rumah orang dari mulai dapur, kamar, semua diperiksain. Apa hubungannya? Bukan rumah kita. Ada apa? Nanti kalau dia lihat kulkasnya bagaimana, kompornya apa, di rumah ntar dia minta lagi sama suaminya. Bang, aku lihat rumah si Fulan bang, kompornya menjadikan standar hidup dia orang lain gak bakalan pernah habis. Rasulullah mengatakan, unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dzalika azdar ala tasdaru ni'matullah alaikum. Kata Rasulullah SAW, melihatlah orang di bawah kalian, jangan lihat orang di atas kalian. Itu lebih tepat kalian untuk mensyukuri nikmat Allah. Kalau suami sudah soleh, menjaga sholat, menjaga akhlak, menjaga adab, maka itu pemberian yang terbaik. Walaupun memiliki beberapa kekurangan, tapi dia punya agama, itulah pemberian yang terbaik. Kalau seandainya diberikan segalanya, tapi agama nggak ada, Asiyah sudah mengalaminya. Asiyah tidak menginginkan itu. Maka seorang istri, kebanyakannya, salah satunya adalah banyak harus bersyukur dengan apa yang pada suami. Ketika dia tidak bersyukur, ketika dia membandingkan hidupnya dengan orang lain, ketika dia menjadikan standar hidup dia dengan standar orang lain, yang di luar kemampuan dia, itulah awal daripada kerusakan. Dalam sebuah hadis dikatakan, Rasulullah mengatakan, dalam sebuah hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu, suatu hari Rasulullah SAW pernah khutbah dan memperpanjang khutbahnya. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan perkara dunia dan perkara akhirat. Lalu Rasulullah mengatakan, fa inna awal ma halaka banu Israel. Sesungguhnya yang pertama kali menghancurkan Bani Israel, annal mar'a fakirah. Ada seorang perempuan yang fakir, kanat takallufu min thiyab, tapi dia takalluf berlebih-lebihan dalam pakaiannya, dalam hidupnya, dalam gaya hidupnya, takalluf berlebih-lebihan dari kemampuannya. Mata kalafa mar'atu ghani, sebagaimana berlebih-lebihan orang-orang yang mampu dan orang-orang yang kaya. Kata Rasulullah SAW, ini awal kehancuran. Awal kehancuran rumah tangga ketika yang menjadi standar hanya ekonomi materialistis. Jangan jadikan itu standar dan jangan jadikan itu yang awal pertama kali. Betul kita butuh ekonomi, betul kita butuh kehidupan modal, tapi ketika Allah cukupkan bagi kita apa yang cukup, maka bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita sudah mendapatkan agama, maka itu baik. Kemudian seorang perempuan jangan tatafakhar ala zawjiha bijamaliha. Seorang perempuan itu jangan dia tafakhur. Apa itu tafakhur? Seorang wanita itu jangan dia bersombong dengan kecantikannya di hadapan suaminya. Jangan dia katakan saya cantik, saya nggak butuh kamu. Saya cantik, ketika saya lepas dari kamu saya bisa cari yang lain. Atau jangan katakan saya cantik, kamu tidak gagah. Jangan seorang wanita dia sombong dengan dirinya, sombong dengan keberhasilannya, sombong dengan pangkatnya, sombong dengan pendidikannya. Jangan, ketika engkau masuk ke dalam rumah suamimu, engkau tidak lain kecuali adalah istri. Sebagian orang sombong dengan pendidikannya. Oh, saya sarjana, saya S2, saya S3, suami saya cuma SMA. Kalau begitu saya lebih pintar, saya lebih cerdas, saya lebih tahu, saya lebih berwawasan. Kalau begitu, apa yang dikatakan suami nggak tahu, suami nggak mengerti, suami nggak berwawasan. Kalau begitu, saya lebih tahu. Kesombongan dalam rumah tangga mengantarkan kepada kehancuran. Ada lagi sebagian mereka sombong dengan kecantikannya.
Ketika dia cantik, lalu dia sombong dengan suaminya. Nas'alullah salama. Apa yang dia lakukan? Sebagian mereka merasa dirinya cantik, sehingga terkadang menyebabkan mereka sombong pada suaminya. Dalam sebuah kisah, dikisahkan oleh para ulama, ada seorang wanita yang cantik dan betul-betul cantik, menikah dengan laki-laki yang tidak terlalu ganteng. Biasa, bahkan wanita dikatakan tidak seperti cantiknya wanita ini. Ketika dia menikah dan orang tahu pernikahan ini, maka suatu hari datanglah laki-laki kepada wanita ini, ditanya kepada wanita tersebut, apakah engkau mau suamimu seperti itu? Apa kata wanita ini? Bi'sa ma qult. Kata wanita ini, betapa jeleknya ucapanmu. Betapa jeleknya ucapanmu. Jadi kalau ada orang yang merendahkan suami, katakan bi'sa ma qult. Jeleknya ucapanmu. Kenapa? Kata wanita ini, bisa jadi aku dinikahkan dengan dia, bisa jadi itu pemberian Allah kepada dia karena amal soleh dia. Atau bisa jadi aku dinikahkan dengan dia, bisa jadi ini penggugur dosaku karena aku banyak berbuat salah. Masya Allah. Dia menyadari bahwasannya apa yang diberikan Allah kepada dia itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Jangan seorang wanita sibuk, betapa banyak sekarang wanita yang merasa dirinya cantik, akhirnya dia berganti-ganti suami, ketika waktunya expire dia nggak punya suami. Apakah perempuan ada expire-nya? Ada expire-nya, monopause, selesai dia. Siapa laki-laki yang mau menikah sama dia lagi? Orang tunggal cerita, dulu dia berganti-ganti suami karena dia merasa cantik. Ingat, kecantikanmu akan hilang. Ketika kecantikanmu hilang, tidak ada suami yang bersamamu lagi. Apa yang terjadi dalam hidup? Kesendirian. Nggak ada yang bertanggung jawab, nggak ada yang melindungi, nggak ada yang mengasihi. Yang ada cuma penyesalan. Jangan seorang wanita tafakhur, merasa dirinya lebih hebat dari suaminya. Sebagian wanita lagi merasa hebat dari suaminya gara-gara gajinya lebih banyak. Ketika gajinya lebih banyak dan suaminya lebih sedikit, sehingga dia sesuka hatinya melawan suaminya, sesuka hatinya berbuat sesuatu, sesuka hatinya pergi, sesuka hatinya dia membelikan sesuatu tanpa berizin suaminya. Kenapa? Karena harta saya lebih banyak. Dia meremehkan suaminya. Ya subhanallah, sebanyak apapun harta yang kau bawa pulang itu bukan tanggung jawab asalmu, wahai wanita. Tanggung jawab asalmu adalah engkau di rumahmu. Engkau lebih baik membawa akhlak yang mulia daripada membawa uang sekoper yang menyebabkan engkau sombong. Engkau lebih baik membawa senyuman yang baik dan mengharmoniskan rumah tangga daripada engkau membawa uang yang uang itu akhirnya menyebabkan perkelahian antara suamimu dan dirimu. Jangan seorang wanita sombong dengan penghasilan yang lebih dari suaminya. Lebih baik dia pulang dengan uang yang sederhana tapi tetap menghargai suaminya. Jangan juga seorang wanita ketika dia di kantor dia menjadi pemimpin, sampai rumah dianggapnya semua bawahan. Ketika di sekolah dia guru, yang dihadapi semuanya murid. Begitu pulang ke rumah dianggap istri suaminya juga murid. Suaminya dibentak, suaminya diperintah, suaminya dimarah, suaminya disetrap. Subhanallah. Itu di sekolahan. Sekarang kamu masuk rumah, tinggalkan jabatanmu. Itu di kantor kamu menjadi pemimpin. Di rumah kau jadi istri, tinggalkan jabatanmu. Kalau sampai rumah masih kau bawa jabatanmu, lebih baik kau tidak usah mendapatkan jabatan itu. Lebih baik kau jadi ibu rumah tangga. Karena itu tugas asal seorang wanita. Seorang wanita, dia tidak boleh tafakhur. Dia tidak boleh sombong dengan apa yang ada Allah lebihkan untuk dirinya dari suaminya. Di antara juga perkara yang tidak disukai adalah perempuan yang suka menggerutu, mengeluh dan merengek. Ya subhanallah. Ada orang mau nikah. Begitu dia nikah ternyata pernikahan tidak seperti yang dia pikirkan. Karena selama ini dia pikirkan, yang dia bayangkan yang namanya pernikahan cuma malam. Dia lupa bahwa pernikahan ada siangnya. Sehingga ketika mendapatkan pernikahan tidak seperti bayangannya, akhirnya dia menggerutu. Akhirnya dia mengeluh. Akhirnya dia mencela. Akhirnya keluar bahkan
tidak pernah merasa nyaman dengan suaminya. Ini perempuan yang jelek. Selalu tidak merasa nyaman dengan kehidupannya. Masalah dikit aja, ya subhanallah. Masalahnya apa? Masalahnya contoh, jatuh gelas, lalu suaminya kaget. Akhirnya suaminya angkat suara. Apa kata istrinya? Aku nggak mau sama kamu, aku minta cerai. Ya Allah, masalah gelas, gara-gara gelas minta cerai. Apakah seperti itu rumah tangga? Rumah tangga itu yang namanya rumah tangga ada manis, ada pahit, ada pedas. Itu semua rumah tangga. Kalau semuanya manis, kamu nggak akan tahu rasanya asin. Kalau semuanya asin, kamu nggak bakalan tahu lagi rasa asin karena sudah keluh lidahmu. Maka rumah tangga itu ada asin, ada manis, ada asam. Rasakan semuanya, cicipi, jadi indah. Coba aja lihat rujak. Rujak, ada mangga, ada nanas, ada jambu. Kalau rujak ke jambu semua gimana? Cuma bukan rujak, satu mah buah jambu namanya. Ya begitu rumah tangga. Sabar. Ketika semuanya diaduk jadi satu, nikmati rumah tangga. Jangan hanya sekedar seorang wanita itu gampang dia mengeluh dan gampang dia menggerutu dengan apa yang ada. Juga diantaranya, ya, tadi sudah kita katakan jangan wanita itu membanding-bandingkan. Ya. Yang berikutnya, wanita, jaga lisanmu. Kadang-kadang lisan wanita lebih perih daripada sentilan tangan. Tahu sentilan tangan? Kalau tangan itu mukul kadang sakit, tapi sakitnya di badan. Kalau mulut yang bicara, kadang sakitnya nggak hilang-hilang, terus tertancap. Jaga lisan wanita, jangan menjadi perempuan yang lisannya jelek kepada suami. Perhatikan, kalau seandainya ucapan jelek tidak boleh diucapkan kepada orang-orang lain, bagaimana lagi kalau ucapan jelek itu diberikan kepada suami? Kuffa alaika hadza, kata Rasulullah SAW, jaga ini, jaga lisan. Hal yakubun nas, banyaknya manusia diterungkupkan, ditarik wajah di neraka, illa, kecuali disebabkan lisan-lisan mereka. Kita tidak boleh menyakiti tetangga kita dengan lisan. Kita tidak boleh menyakiti orang lain dengan lisan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul bersabda, ada seorang perempuan salu khamsaha, dia salat malam, dia salat 5 waktu, wa yatasaddaq, dia perempuannya sedekahnya banyak, wa tu'di jiranahu bilisan, tapi dia mengganggu tetangganya dengan lisannya. Yang kedua, ada seorang perempuan yang sholat 5 waktu. Dia sholatnya cuma 5 waktu. Sedekahnya sedikit. Wala tu'di ahadan. Tapi dia nggak pernah menyakiti orang lain. Maka Rasulullah mengatakan perempuan yang pertama dia di neraka. Perempuan yang kedua dia di surga. Orang yang menyakiti tetangganya dengan lisannya di neraka. Bagaimana lagi dengan dia yang menyakiti suaminya dengan lisannya? Hati-hati perempuan. Lisan bisa menyebabkan sesuatu itu berbekas di dalam hati dan menjadikan penyakit di hati. Jadikan lisan kita ketika berucap adalah ucapan-ucapan yang baik untuk suami kita. Memotivasi dia, memberikan dorongan kepada dia, memberikan rasa cinta kepada dia. Ya. Yang berikutnya, seorang wanita harus jaga rahasia rumah tangga. Jangan seorang wanita gampang mengumbar aurat dan gampang mengumbar aib rumah tangga. Masalah sedikit langsung dia bikin status. Status di WA, status di Facebook, status di medsos. Yang tahu bukan lagi tetangga, sekampung, bahkan teman dia di medsos 5.000 orang tahu semua. Buat apa engkau buka aib keluargamu sendiri ke dalam statusmu? Jangan buka aib rumah tangga kita ke orang lain. Kalau seandainya harus bercerita, maka berceritalah kepada orang yang bisa memberikan solusi. Kalau seharus bercerita, berceritalah kepada orang yang bisa memberikan jalan keluar. Tapi kalau bisa kita menahan diri kita dan kita yang memberikan jalan keluar, maka lisan kita jaga. Jangan sampai kita mengumbar aib rumah tangga kita sendiri.
Dan ini biasanya sebab kehancuran rumah tangga. Masalahnya kecil, tapi karena dikaitkan dengan orang-orang yang tidak mengerti masalah, lalu mengkaitkan dengan orang-orang yang tidak bisa memberikan jalan keluar dalam masalah, sehingga terjadilah kerusakan dan kehancuran. Dia ngomong sama temannya nggak bisa memberikan solusi. Ketika temannya datang, dia ngomong, suami saya begini. Ngomongnya ke siapa? Ke temannya. Lah temannya ini nggak bisa memberikan solusi. Apa kata temannya? Oh, kalau suami saya begitu mah, aduh udah, saya tinggalin, kata temannya. Akhirnya apa? Kepikiran sama dia. Iya ya, kok saya nggak tinggalin aja? Kenapa? Karena salah curhat. Jangan suka cerita kecuali kepada orang yang bermanfaat. Rahasia rumah tangga, maka jaga rumah tangga kita. Para hadirin jamaah, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Aib suami kita, aib rumah tangga kita adalah aib kita. Kekurangan suami kita itu juga bagian dari kekurangan kita. Jangan kita bongkar ke orang lain. Jaga rahasia rumah tangga kita. Kalau seandainya kita katakan tadi, ada suatu solusi yang harus dibicarakan, maka bicaralah kepada orang yang bisa memberikan solusi. Orang yang bisa memperbaiki. Orang yang bisa memberikan kita penengah. Itu yang terbaik. Di antara perbuatan-perbuatan perempuan yang terkadang tidak disukai. Terkadang seorang wanita sulit untuk diberitahukan nasihat dengan agama. Ini juga bahaya. Suaminya ngasih tahu dalil Quran dan hadis beramal soleh supaya sama-sama ngajak ke surga, nggak mau. Alasannya ada, jawabannya ada, selalu punya argumen. Al-Quran dan hadis kalau sudah datang jangan bantah dengan argumen, katakan sami'na wa ta'na. Jangan kalau datang Quran dan datang hadis, datang syariat, selalu diakal-akalin. Jangan, tapi katakan aku dengar dan aku taat. Maka kalau si suami sudah memberikan ilmu tentang ilmu agama, ajarkan tentang ilmu agama, dengarkan. Termasuk salah satu sifat pembangkang adalah tidak mau mengamalkan ilmu agama yang diajarkan suami. Ini juga termasuk kejelekan. Dan ini juga termasuk salah satu sifat yang bisa mengantarkan seseorang itu kepada kehancuran dalam rumah tangganya. Para hadirin jamaah, ibu-ibu dan ikhwan dan akhwat, rahimani rahimakumullah, yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa lagi perkara-perkara ini biasanya dilalaikan oleh wanita. Di antara perkara berikutnya adalah tidak memperhatikan anak dengan benar. Ini juga bahaya. Seorang suami dia bertanggung jawab terhadap nafkah. Dia sibuk dengan urusannya di luar rumah. Habis waktu dia di luar rumah, maka seorang istri bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya. Istri tidak boleh melalaikan pendidikan anak. Istri ketika melalaikan anaknya, kemana anak? Nggak tahu, Pak. Dibiarkan pergi keluar. Dia cuma tidur di rumah. Nggak mau tahu anaknya pergi kemana. Nggak mau tahu anaknya melakukan apa. Ini perempuan yang kurang bertanggung jawab. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wa mra'atur ra'iyah, dan seorang perempuan itu adalah pemimpin, bertanggung jawab terhadap apa yang ada di rumah tangga suaminya. Termasuk salah satu kejelekan dan kekurangan adalah ketika dia tidak pandai mendidik anak. Harus seorang istri itu mendidik anak. Jangan ajarkan kepada anak sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Atau bahkan jangan ajarkan anak sesuatu yang bisa bertentangan dengan suami. Ajarkan anak kebaikan. Ajarkan anak ketaatan. Bila perlu ajarkan mereka, mentakilkan kepada mereka Quran. Kalau setiap anak kita ajarkan Quran dan setiap anak kita bisa baca Quran karena kita, maka setiap huruf yang dia baca si ibu akan mendapatkan pahala. Seorang wanita harus perhatikan akhlak dan pendidikan anaknya. Akhlaknya, adabnya, pergaulannya, dia akan banyak berpengaruh dari ibunya. Karena ibunya yang langsung bersentuhan dengan anak.
Maka salah satu kekurangan wanita ketika dia tidak bisa mendidik anak. Ini juga salah satu kekurangan wanita. Harusnya dia belajar bagaimana cara mendidik anak. Harusnya dia perhatikan bagaimana dia mendidik anaknya. Allah musta'an. Para hadirin, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Subhanahu wa taala, ya, ini mungkin saja beberapa poin-poin yang kita sebutkan dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan poin-poin ini bermanfaat. Allah musta'an.